semuanya, welcome di Halo Cijes. Kembali lagi di segmen Catokan, cari topik obrolan sama Cijes. Hari ini aku pengen ngebahas sesuatu yang udah lama banget aku pengen share. Dan mungkin dari kalian juga ada beberapa yang belum tahu dan penasaran pengen mulai dari mana dan gak tahu harus ngapain. Kali ini aku akan ngebahas mengenai thrifting. Bagi kalian yang masih asing dengan istilah kata thrifting, mungkin kalian lebih awam dengan kata-kata pre-love, second stuff, atau lebih kasarnya lagi barang bekas. Nah, thrifting ini sama aja istilahnya seperti kata-kata yang tadi aku bilang. Cuma di video kali ini aku ingin kupas habis-habisan mengenai sebenarnya thrifting itu apa, terus awal mulanya ada thrifting itu gimana kita mulai thrifting, caranya apa, dan bagaimana pengalaman aku ngikutin thrifting selama ini. Oke, yuk kita lanjut ke apa itu sebenarnya thrifting. Nah, sebenarnya thrifting itu pengertiannya, aku kan juga udah pernah singgung ya di video aku yang sebelumnya mengenai thrifting haul pada waktu itu. Sebenarnya thrifting itu sendiri menurut aku pribadi adalah kegiatan membeli barang bekas, second, atau pre-love, ataupun kalau sekarang membeli barang-barang sisa cuci gudang atau sisa impor ya. Bagi aku sih itu. Nah, cuma kemarin aku sempat googling dan searching terlebih dahulu untuk nyiapin materi video kali ini. Aku baca di salah satu situs ussfit.com. Nah, di situ dijelasin bahwa thrifting itu sebenarnya bisa diartikan berasal dari 3 kata. Kata yang pertama berasal dari kata thrive, yang artinya berkembang atau maju. Nah, aku sendiri juga sebenarnya kurang paham maksudnya thrive itu apa, tapi kalau dari segi pengembangan kata-kata mungkin itulah awal mulanya si thrifting itu sendiri. Nah, untuk pengembangan dari kata yang kedua yaitu adalah kata thrifty, di mana arti thrifty ini adalah cara memanfaatkan suatu barang ataupun uang kita secara baik dan efisien. Nah, aku rasa dari 2 kata ini mungkin yang rada-rada lebih mirip ke thrifting asal mulanya itu lebih ke thrifty ya, bukan yang thrive. Nah, yang terakhir yaitu istilah thrifting itu sendiri. Kalau menurut ussfit.com, arti thrifting adalah kegiatan membeli barang-barang bekas ataupun second stuff seperti itu. Nah, apa sih yang membuat thrifting ini tuh sangat spesial dan sangat digilai oleh kebanyakan orang? Nah, mungkin kalau untuk di daerah Indonesia sendiri, thrifting ini masih suatu hal yang mungkin rada asing di telinga kita ya. Tetapi thrifting ini di negara-negara bagian barat itu tuh udah suatu hal yang sangat lumrah, alias mereka itu udah terbiasa belanja ataupun melakukan kegiatan thrifting. Entah itu thrifting beli barang fashion, ataupun beli furniture, keperluan rumah, dan lain-lain hal. Nah, jadi sebenarnya thrifting ini memang dibawa berasalnya itu dari Amerika Serikat. Nah, aku akan sejarah sedikit ya. Jadi pada tahun 1760 sampai dengan 1840, industri fashion maupun tekstil di daerah Amerika Serikat itu sangat berkembang dengan pesat, sehingga menjadikan barang-barang atau baju-baju yang dijual itu harganya sangat murah, dan itu nggak menjadi suatu permasalahan dari kalangan yang atas hingga kalangan yang bawah. Jadi semua orang nih bisa beli baju dengan harga yang murah, terjangkau. Bahkan untuk kaum-kaum yang orang kaya ini nih gengs, mereka tuh sampai pakai baju, hari ini pakai, besoknya tuh dibuang, dan mereka tuh nggak mau pakai baju itu 2 kali. Saking harga baju pada saat itu murah banget. Nah, akhirnya menyebabkan banyaknya pembuangan atau tumpukan-tumpukan baju yang istilahnya udah jadi kayak bekas pakai gitu, menumpuk di mana-mana. Para imigran-imigran yang datang ke Amerika Serikat pada saat itu, karena mereka belum mempunyai uang yang cukup, nah mereka rata-rata nih suka pakai baju-baju bekas dari orang-orang yang udah nggak pakai baju-bajunya itu. Jadi kayak mungkin ya diambil secara gratis ataupun donasi dan sebagainya. Jadi sebenarnya thrifting itu udah berawal dari tahun 1700-an gitu, gengs. Nggak cuma sekarang-sekarang aja. Nah, lanjut ke tahun 1990-an nih, zaman era-eranya kita baru pada lahir nih. Aku sih sebenarnya, bukan kalian. Nah, ada salah satu selebriti yang namanya Kurt Cobain dan istrinya ini berhasil membawa angin thrifting menjadi suatu hal yang hits. Karena baju-baju yang dia pakai pada saat itu tuh jenis baju yang sangat unik dan kita itu nggak bisa nemuin di department store pada saat itu. Jadi yang dia suka pakai itu adalah kayak celana robek-robek, baju robek-robek, kemeja-kemeja flanel, terus kayak baju berlapis-lapis yang kayak di mix and match gitu loh. Nah, pada saat itu anak-anak yang sangat mencintai dan ngefans berat sama si Kurt Cobain ini berlomba-lomba untuk ngikutin stylenya dia. Alhasil store-store thrifting yang ada di US pada saat itu langsung dibanjiri banyak pembeli karena mereka pengen ngikutin style dari si Kurt Cobain ini. Lanjut ke tahun 2000-an, pas sampai sekarang nih, nah thrifting ini udah menjadi hal yang sangat lumrah bagi negara-negara bagian barat dan mulai mempengaruhi ke negara-negara bagian timur, termasuk daerah Indonesia juga. Untuk di Indonesia sendiri,
kita tuh bisa thrifting mulai dari mana sih? Nah, di Indonesia itu kita bisa nge-thrifting secara offline alias datang ke tempatnya langsung ataupun secara online. Kalau aku personally, aku udah mention di video sebelumnya, aku nih nggak pernah yang namanya nge-thrifting datang secara langsung ke tempat spotnya. Jadi, selama ini aku selalu nge-thrifting secara online. Tetapi kalau buat kalian-kalian yang rasanya tuh pengen gue pengen nge-thrifting secara langsung aja deh karena gue takut gak percaya atau takut ditipu dan mungkin pengen nyobain langsung bajunya atau ngeliat bahannya, kalian bisa banget datang langsung ke spot-spot tempat orang jualan thrifting. Nah, kalau untuk di daerah Jakarta sendiri, ini dari yang aku cari-cari, aku ada lihat 9 tempat yang orang-orang biasa suka cari thrifting di sana. Nah, aku akan sebutin, aku bawa contekan sebentar ya. Nah, tempatnya itu ada di Pasar Senen atau Pasar Poncol, Pasar Baru, Pasar Santa, Flyover Pasar Kebayoran Lama, Blok M Square, Jatayu, Tarigan Collection, Jembatan Item, dan yang terakhir itu Taman Puring. Nah, aku personally sih aku kurang tahu ya daerah-daerah ini. Mungkin kalian yang anak-anak Jakarta bisa banget langsung coba nge-thrifting secara offline, datang ke spot-spot tempatnya. Nah, kalau nge-thrifting secara online, aku jago banget nih ngasih tahu kalian informasinya. Sebenarnya gampang banget, kalian cuma cukup cari di search engine kalian, Instagram kalian itu, cukup ketik kata pre-love, second stuff, ataupun thrift atau thrifting, lebih ke thrift sih, thrift, pre-love atau second. Nah, di situ nanti akan banyak muncul akun-akun para penjual barang-barang thrifting atau barang-barang pre-love, dan kalian bisa pilih mana yang sesuai dengan selera kalian. Tapi kalau buat aku personally, sesuai yang udah aku janjiin, dan ini juga aku thanks to Ciwira Olivia yang udah request ke aku dan nge-DM aku waktu kemarin itu di Instagram untuk mention nama-nama all shop yang aku biasa belanja apa aja. Terus juga ada juga teman aku Florencia Kurniawan, thank you banget udah nanya-nanya juga. Nah, ini aku akan mention online shop mana aja yang udah jadi langganan aku sejak awal aku nge-thrifting bahkan sampai sekarang. Jadi online shop yang aku mention kali ini tuh bener-bener trusted ya, dan kalian bisa 100% percaya sama online shop ini gitu loh. Well anyways, ini aku nggak dibayar sama all shopnya sama sekali. Ini pure keinginan aku sendiri untuk share ke kalian karena memang barang-barang mereka itu sebagus itu, dan aku rasa it's worth it for you, sis-sis yang baik banget sama aku selama ini, ngelayanin aku kalau aku beli ini itu, dan bahkan biarinin aku nge-keep barang. Aku makasih banyak buat kalian semua, dan ini adalah salah satu apresiasi aku untuk kalian. Well, langsung aku sebutin di all shop aku yang paling pertama. Ini aku mentionnya bukan sesuai favorit atau apa ya, tapi ini bener-bener yang ada di kepala aku dan yang aku udah pernah beli, dan aku udah tahu sendiri barangnya sebagus itu dan sangat-sangat trusted. Oke, aku akan mention nanti untuk nama lengkap Instagramnya aku akan tulis di sini karena aku takut salah nyebut atau takut kurang underscore atau dotnya, nanti kalian malah salah Instagram lagi. Yang pertama itu adalah dari Amila Pre-Love, Kleine Thrift, Aira Pre-Love, Second Habit, Batam Pre-Love _ Avocana Thrift, Dusty Duffels, Valeta Pre-Love, dan yang terakhir itu adalah Pre-Love by Dina Hutasoid 01. Kalau nggak salah ya, sorry banget sis Dina kalau aku sampai salah mention. All shop yang tadi aku mention itu sangat favorit aku banget. Ada beberapa yang aku sebenarnya baru beli 1 kali, tapi aku sangat puas dan aku sangat excited untuk nungguin new upload dari mereka. Ada juga yang udah lama banget dari tahun aku 2017. Jadi salah satu yang dari 2017 nih yang aku ikutin itu adalah dari Second Habit, Aira Pre-Love, sama Batam Pre-Love _ Thank you banget selama ini udah sering banget ladenin aku, terus sediain baju-baju yang sangat bagus-bagus dan kece-kece dan kualitasnya sangat oke gitu loh. Terus lanjut ke tahun 2018, aku akhirnya ketemu sama Amila Pre-Love. Oh my god, I'm so freaking in love sama baju-baju dari Amila. And then akhirnya aku cari suasana gitu loh. Kadang kalau di sini lagi kurang cocok, aku pindah ke all shop yang lainnya kayak gitu. Dan aku menemukan banyak bibit-bibit baru. Salah satunya itu Kleine Thrift.
terus juga ada Avocana Strip, ada Dusty Duffel. Aku sangat seneng banget, dan jadi tuh aku berasa beda banget ya antara tahun 2017 waktu aku pertama kali thrifting sampai sekarang 2020. Itu tuh berasa banget banyak all shop yang muncul, banyak bibit-bibit yang muncul dengan kualitas baju yang sangat unik dan punya daya tariknya tersendiri gitu loh. Entah itu dari segi pelayanan mereka, entah itu dari segi harga mereka, entah itu dari style baju mereka, entah itu dari segi packaging maupun fits di Instagramnya mereka. Jadi buat kalian-kalian yang udah greget banget gak sabar, kalian boleh banget coba ngecek ke Instagram dari online shop yang tadi aku mention. Bisa dimulai dari situ dan kalian akan lihat sendiri betapa mewabahnya thrifting ini yang sangat membuat aku bisa gila. Kayaknya setiap bulan ini mereka selalu upload barang-barang yang super kece, imut-imut, dan pastinya sangat affordable buat kantong kita. Well, pasti kalian penasaran kan, kenapa sih aku ceritain itu bisa saking heboh banget? Kenapa aku mau thrifting? Sebenarnya awalnya tahun 2017 tuh aku juga nggak ngetik sama sekali sih kata-kata pre-love, aku lupa. Tapi pada saat itu ada salah satu mungkin temen aku ataupun followers aku yang ngefollow salah satu Instagram pre-love-pre-lovean kayak gitu. And then akhirnya aku ngecek iseng-iseng. Pertama aku ketemu itu adalah Instagram dari Aira Pre-love. Pas aku lihat, oh my god, ini serius, baju merek ini harganya cuma 80.000. Terus aku tuh sempet kayak, ini nipu atau enggak gitu loh. Tapi aku lihat-lihat mentionan testimonialnya, aku lihat-lihat feeds-nya, dan memang it's really trusted, dan followersnya Aira Pre-love waktu itu udah banyak banget gitu loh. Jadi aku lihat cara rules ordernya gimana, terus kenapa bisa semurah itu. Aku coba googling, ternyata ya memang bisa dapat barang-barang murah kayak gitu karena Aira Pre-love ini kan lokasinya di Batam ya. Jadi tuh Batam itu kan kalian udah tahu sendiri lah ya, maksudnya pusat perdagangan yang sangat rame, dan ke Singapura itu udah kayak kepleset doang gitu. Jadi wajar aja kalau misalnya Singapura ini ada buka cuci gudang atau apa, kita nih yang orang-orang Indonesia, terutama warga-warga Batam, bisa dapetin barang-barang itu dengan harga yang sangat murah gitu loh. Beda dengan kita nih, kayak aku yang orang-orang Tangerang, orang-orang Jakarta nih, susah banget kan kalau mau belanja yang kayak gitu di Batam gitu kan, kita harus terbang dulu naik pesawat. Aku sangat setuju banget sama orang-orang Batam yang istilahnya memulai usaha ini dari usaha yang sangat kecil. Sebenarnya disepelekan ya pada saat awal-awal, aku yakin juga ibaratnya ngapain jualan barang bekas atau apa, tapi aku terima kasih banget sama kalian semua, sis-sis yang baik-baik, yang memberikan peluang kita nih, cewek-cewek yang minimalis dalam hal uang tapi pengen kece gitu kan. Terima kasih banyak udah memberikan kesempatan buat aku tetap tampil kece kayak gitu. Kalian bisa menyimpulkan ya kenapa aku mau thrifting. Dan tadi aku ngomongin duit. Pertama, karena barang-barangnya tuh super murah. Kedua, alasan aku kenapa aku mau thrifting juga karena aku tuh bisa nemuin barang-barang yang unik gitu loh. Jadi yang mereka jual ini tuh conditionnya satu model sama dengan satu piece aja gitu loh. Dan antara aku sama pembeli yang lain nggak mungkin bisa mendapatkan barang yang sama. Alasan aku yang ketiga, dimana kalau thrifting ini kita bisa nemuin berbagai jenis baju dari berbagai fashion era, entah itu pada era 2005-an mungkin masih ada kali ya yang jualin gitu kan. Terus era-era yang kayak kalau sekarang aku lihat-lihat di feeds-nya thrifting online shop ini tuh mereka lagi era-eranya tuh lagi demen sama baju-baju knit atau rajut-rajut gitu. Terus ada juga yang kemeja vintage boyish gitu. Tapi aku juga bisa nemuin baju-baju dress yang cantik-cantik kayak Korean look gitu tuh aku masih bisa. Jadi tergantung mood aku, bulan ini aku pengen beli style apa ya, aku tinggal cari aja online shop yang menjual style itu. Nah, lanjut di segmen catokan yang sesi terakhir ini, aku pengen nge-share ke kalian gimana caranya kita mulai thrifting atau membedakan all shop ini bener atau enggak sih kayak gitu. Jadi tips and trick aku pada saat thrifting pertama kali itu adalah usahain kalian itu menyediakan 2 akun Instagram pribadi yang berbeda. Yang satu Instagram pribadi kalian nih, sama satu lagi itu adalah Instagram untuk kalian berburu barang-barang thrifting. Nah, kenapa sih harus bikin 2 Instagram ini gitu loh, atau 2 akun? Karena para penjual dari barang-barang thrifting ini sering banget ngeposting baju-baju mereka, ataupun mereka tuh suka banget ramein feeds-nya mereka. Jadi kalau buat kalian-kalian yang merasa terganggu atau misalnya jadi nggak bisa lihat postingan dari teman kalian ataupun hal yang lain, ya jadi lebih baik menurut aku sediakan 2 akun Instagram pribadi yang berbeda. Yang satu buat thrifting, yang satu buat akun Instagram pribadi kalian. Nah, yang kedua, setelah kalian punya akun yang satu lagi untuk kalian berburu thrifting, tadi yang aku udah bilang di awal bahwa mulailah ngetik kata kunci dari Instagram engine search itu dengan kata pre-love
thrift ataupun second stuff ataupun second hand juga bisa sih kayak gitu. Atau misalnya kalian bisa cari di hashtag atau tagar pre-love. Misalnya kalian pengen cari pre-love Zara, ya ketik aja pre-love Zara. Atau misalnya kalian pengen cari pre-love Vendela Jakarta, ya ketik aja pre-love Jakarta. Meskipun nggak semua online shop yang ada hashtag pre-love Jakarta itu beneran dari Jakarta ya. Jadi ya pinter-pinternya kalian aja untuk nyari online shop mana yang cocok sama kalian. Tips aku yang ketiga, usahakan kalian itu beli barang-barang pre-love itu yang sesuai bener-bener sama selera kalian ya. Misalnya nih kalian lihat barang ini murah banget, rok mini cuma 30.000 gitu kan. Sedangkan kalian tuh tipe orang yang gak suka pakai rok gitu kan. Karena kalian lihat ini saking murahnya dan saking brandednya dan saking bagusnya gitu loh. Kalian belilah itu 30.000 dan akhirnya ujung-ujungnya gak kalian pakai. Kan sayang banget kan, lebih baik ya kalian beli yang memang sesuai sama selera kalian. Tips aku yang keempat, pastiin kalau kalian ini belanja thrifting sama online shop yang lokasinya itu paling deket dengan kota kalian. Karena kalian gak mau kan belanja thrifting harganya 30.000 tapi ongkirnya itu 50.000 gitu loh, kayak nggak make sense banget gitu kan. Nah sebenarnya ini juga nggak wajib sih, kayak aku tinggal di Tangerang tapi aku sering banget belanja sama online shop yang tinggalnya di Batam. Nah triknya itu adalah kalian boleh ditanya ke sisnya atau ke agannya, sis saya boleh nggak saya bayar bajunya tapi ongkirnya nanti bajunya saya keep di sis dulu gitu. Jadi kayak kita transfer harga bajunya terus nanti di keep sama si sisnya di rumahnya dulu. Kalau misalnya nanti dia ada upload barang baru lagi dan kalian ada yang suka, kalian kan bisa sekalian kirim nih sama barang dari yang udah keepan kalian itu, otomatis ongkirnya bisa lebih murah gitu loh. Jangan misalnya kalian cuma beli 1 piece, kalian kirim, tiba-tiba minggu depan sis yang ini upload lagi, kalian beli 1 terus kirim lagi, dan ongkirnya kan 2 kali lipat gitu loh, kayak sayang banget gitu. Karena harga ongkir 1 kilo itu setahu aku bisa memuat 2-3 baju, 2-3 dress. Kalau untuk atasan itu bisa 4-5 baju kayak gitu. Atau kadang sisnya yang bayar banget nih sama dia tuh dipaksain di sumpel-sumpelin sebisa mungkin biar jadi 1 kilo. Atau bahkan juga aku sering banget nih selisih ongkir, kayak misalnya sisnya udah totalin 2 kilo ya sis gitu kan, totalnya realitanya 3 kilo gitu kan, kayak yaudah gak apa-apa sis, sekilonya nanti aja kalau misalnya sis belanja lagi atau nggak belanja lagi juga gak apa-apa, diikhlasin kayak gitu. Jadi kayak bener-bener tuh kita tuh saling membantu gitu loh. Aku tuh seneng banget sama langganan-langganan aku sis, kalian sangat-sangat terbaik gitu. Tips aku yang kelima, pastiin kalian itu punya budget tersendiri ya. Misalnya kalau celana, gue pengen nyarinya yang jangan 180.000 lah, kemahalan, gue pengennya yang 50.000-an aja. Nah kalian cari deh tuh shop-shop yang murah kayak gitu. Nah tips aku yang keenam, ini juga aku ada baca di salah satu postingan Instagram, nama usernya itu adalah False Cat. Jadi dia ada bilang semakin all-shopnya itu kecil, maka kalian peluang untuk mendapatkan barang yang kalian pengen itu semakin besar dibandingkan all-shop yang followersnya udah ribuan gitu loh. Dan menurut aku sih ya memang bener sih, kalau udah ribuan kan kalian akan bersaing mati-matian nih sama pembeli-pembeli yang lain gitu kan. Kalau all-shopnya masih kecil tuh ya kayak pembelinya juga mungkin masih sedikit gitu loh. Terus jadi untuk mendapatkan barang yang kalian pengen tuh bisa peluangnya lebih besar. Nah kenapa sih aku bilang kayak all-shopnya kecil terus kita rebutan gini-gini? Karena semua thrifting online ataupun all-shop yang jual barang-barang thrift itu biasanya punya 2 rules. Antara dia pakai rules pertama atau dia pakai rules kedua. Rules yang pertama yang biasanya sering dipakai sama online shop thrifting itu adalah mereka sistemnya itu dan upload. Dan upload itu apa? Dan upload itu penjualnya ini akan upload dulu semua barang-barang atau baju-baju yang pengen dijual plus harganya, ukuran, size dan juga brandnya. Nanti kalau misalnya dia udah selesai, dia akan posting satu kata dan upload di postingan mereka ataupun di stories mereka. Begitu mereka posting dan upload, kalian baru boleh kirim format order ke contact person penjual itu. Jadi kalau misalnya selama penjual itu masih belum ketik kata dan upload dan kalian udah langsung kirim format order ke contact person penjualnya, chatnya itu biasanya nggak akan diladenin sama sekali sih. Jadi kayak ya tunggu gue udah selesai upload, lu baru ngirim format ordernya kayak gitu. Nah aku tuh masih sering lihat all-shop langganan aku tuh kadang suka makan sama pembeli-pembeli yang nggak mudeng gitu loh cara ordernya gitu loh. Kalau aku pribadi ya sebelum gue order, gue tuh pastiin baca mati-matian gitu loh, supaya tuh nggak nyusahin penjualnya gitu, karena kasihan gitu kan. Nah kadang masih ada pembeli yang nggak mudeng, jadi ketika penjualnya itu lagi nge-upload, dia sibuk nanya-nanya, ngechat, kirim, terus sampai kadang ada yang emosi dan ngapain bilang kayak, sis niat jualan gak sih ini itu. Padahal sebenarnya yang ngudeng tuh pembelinya, astaga Tuhan. Kalau aku sih jadi penjualnya gue udah aduh pengen Nah sistem yang kedua itu adalah kalian bisa order selama penjualnya itu nge-upload. Nah ini yang aku masih belum jago dan masih belum, kadang-kadang suka nggak dapet. Salah satunya kalau di Kleine.thrift itu sisnya pakai sistem dia selama dia upload kita bisa order gitu. Jadi begitu muncul baju tereng gitu kan, baju A, kalian bisa langsung screenshot dan kirim format order ke contact person penjualnya gitu. Nah ini aku masih rada susah gimana dapet triknya gitu kan. Kalau yang tadi pakai sistem yang pertama yang dan upload, aku tuh udah dapet seluk-beluknya. Jadi jauh sebelum dia dan upload, aku udah pilihin nih, aku udah screenshotin mana baju yang gue pengen, namanya apa, size-nya apa, harganya berapa. Kadang aku grid, tau kan kalian grid college gitu, digabung-gabung fotonya. Terus kalian tuh udah siapin, misalnya kalau di WA kalian tuh udah siap-siap ngelampirin gitu loh, tinggal pencet enter nanti kekirim gitu kan. Aku tuh udah pakai sistem kayak gitu dan itu selalu berhasil sih. Begitu dia ketik dan upload, cetreng gitu kan, langsung dia pencet enter, cetek. Nah udah deh, tinggal nunggu dibalas sama penjualnya. Dan ini rules yang paling pantang kalian jangan langgar. Setelah kalian kirim format order ke penjualnya, jangan pernah rechat. Percayalah sama aku, itu akan membawa petaka besar buat kalian. Kalian gak akan dapat barang yang kalian pengen. Karena logikanya, kalian udah ngechat urutan chat kalian di sini gitu kan, akan dibahas dari yang paling pertama dong sama penjualnya. Kalian ngechat lagi, lama-lama naik, ya udah kalian gak akan dibalas-balas gitu loh, karena penjualnya pasti akan selalu ngebalas dari chat yang paling bawah kayak gitu. Jadi kalau misalnya kalian udah kirim dan kalian udah lihat statusnya delete, jangan pernah nge-rechat ulang. Jadi kalau udah kirim ya udah
Dan gak apa-apain, kalau misalnya kalian mau nanya ini itu nanti aja, tunggu dibales. Nah, lucunya lagi, karena aku suka ngeliat cerita-cerita dari curhatan para penjual thrifting ini, juga ada orang yang sampai emosi gitu kan. Ini orang bawel banget, baru beli pertama kali, belinya cuma satu, tapi dia ngecek terus. Akhirnya ketika dia nggak dapet, dia marah-marah gitu loh. Padahal udah jelas tertulis di rules-rulesnya masing-masing online shop itu, jangan pernah recheck gitu loh, tunggu dibales baru lu nanti ngomong ini itu gitu kan. Nah, tips aku yang ketujuh mungkin, pastiin kalian itu udah tahu ukuran badan kalian. Jadi jangan berharap penjual itu bisa tahu ya ukuran badan kalian. Kayak misalnya, jelas-jelas ditulis size S. Kalian nanya, kira-kira muat gak ya sama aku? Badan aku sekian, muat gak ya? Aduh please deh, penjual itu bukan desainer gengs, bahkan desainer aja butuh tali pengukur untuk mengukur langsung ke badan kalian. Jadi jangan berharap penjual itu bisa make sure size itu akan muat perfect fit sama kalian atau enggak. Dan juga kadang-kadang ada pembeli yang bikin ngeselin, aku sering baca juga. Dia udah jelas-jelas tertulis di baju itu, size-nya itu size S, ya kan? Adalah pembeli ini, mungkin dia badannya size L atau XL gitu kan. Dia nggak baca atau apa deh itu. Begitu sampai barangnya nggak muat ternyata kan di badannya dia. Dia marah-marah sama penjualnya, kayak bilang, kamu nipu ini dan itu segala macam. Jadi tolong ya, kita sebagai pembeli, buat kalian-kalian yang newbie, pastiin baca peraturan order, cara order, terus lihat baik-baik deskripsi yang ditulis sama penjualnya, dari size-nya, bahannya, brandnya apa, terus harganya berapa gitu loh. Jangan kalian tuh nyusahin orang gitu loh. Udah istilahnya kita, memang pembeli itu adalah raja, tapi ya lu jadi raja yang tahu diri lah, jangan jadi raja yang gak tahu malu gitu kan, harga diri coy. Nah itu sih tips and trick aku ya selama ini, dan thank God tiap kali aku order aku selalu dapat respon yang sangat baik, dapat respon yang sangat positif dari penjualnya juga. Aku tuh nggak pernah nggak diladenin sama sekali. Jadi kayak ya memang kalian itu bener-bener harus baca dulu. Please be smart. Kalian kan semua bisa main Instagram, berarti bisa baca dong ya kan. Please be smart, baca dulu aturan mainnya gimana, format ordernya seperti apa. Jadi tuh antara penjual sama pembeli itu sama-sama enak gitu loh. Kita tuh jangan beli barang satu nyusahinnya kayak beli barang 1000 gitu loh. Toh yang beli barang 1000 pun juga nggak nyusahin kayak kalian yang cuma beli barang satu kayak gitu. Ini aku omongin buat kalian-kalian para manusia-manusia yang tidak suka membaca tapi ujung-ujungnya marah-marah. Oh iya, sama terakhir, jangan pernah kalian sekali-sekali hit and run ya. Hit and run itu apa sih? Hit and run itu misalnya, kalian udah bilang nih, sis aku mau order barangnya 5, ini. Otomatis di-keep dong sama penjualnya. Ditunggu-tunggu ya kan, transfer sejam, 2 jam, kok nggak masuk-masuk, nggak ada kabar. Sampai penjualnya itu nanya misalnya, sis udah transfer, belum ditransfer. Ujung-ujungnya kalian bilang, sis sorry nggak jadi. Atau misalnya, tiba-tiba, WA-nya di blok, atau lainnya di blok, atau Instagramnya di blok. Please deh kalian yang suka hit and run itu, sadar diri ya kan. Kalau itu baju udah dibilang sama penjualnya, iya sis dapat, iya sis tolong transfer sekian, itu artinya bajunya itu udah berkepemilikan di kalian gitu loh. Dan pembeli-pembeli yang lain itu sudah pupus harapannya gitu. Ketika misalnya nih si A beli, terus aku pengen beli baju yang dibeli sama si A, terus penjualnya udah bilang dong, sis Jessica sorry, ini sis A udah beli gitu loh. Terus aku pupus dong harapan aku, kayak ya udah deh nggak dapet, totalnya dia hit and run. Bayangin itu baju kan jadinya nggak ada yang mau beli gengs, ataupun misalnya kalau ada yang mau beli juga kita jadi nggak tahu gitu loh. Kayak aku kan nggak selalu pantengin Instagram kan, tiba-tiba di up lagi sama penjualnya, kan aku juga nggak tahu gitu loh. Jadi please buat kalian-kalian yang suka hit and run, gile dosa kalian tuh astaga, mainin rezeki orang nggak boleh, tau nggak sih? Nah tips aku yang terakhir, ini aku udah nggak tahu yang keberapa ya, 9 atau ke-10. Nah suka ada yang ragu, ini shopnya kecil, trusted nggak sih Jess, atau seperti apa? Nah kalau aku pribadi, aku pun juga selama ini selalu kayak trial and error ya kan. Tapi thank God aku tuh nggak pernah ditipu sama sekali selama dari 2017 sampai detik ini. Jadi tuh aku nggak pernah ditipu sama online shop. Kalau untuk kalian yang mungkin rada risky, takut beli di shop yang kecil-kecil gitu, kalian boleh banget lihat dari yang pertama, dari segi postingan mereka, niat atau enggak. Postingan niat atau enggak itu dilihat dari misalnya dari segi dia foto bajunya, ataupun dari segi dia tulis deskripsinya gitu loh. Kadang aku suka lihat shop yang followersnya masih sedikit-sedikit gitu ya, dia tuh suka foto, terus deskripsinya cuma kayak 50k. Nggak dijelasin coy, ini size S kah, size M kah, bahannya gimana kah, ada noda atau defect atau cacat apa kah gitu loh. Jadi please ini juga masukan buat para penjual-penjual yang masih baru, tolong deskripsinya dijelasin gitu loh. Jangan cuma 50k, 25k, atau bahkan gak ada kaknya, kadang suka ada kayak 50, 20, loh ini 50, 20 ini apa? Stok kah? Harga kah? Gitu kan. Jadi kalau misalnya kalian yang nemu shop-shop kayak gitu, lebih baik sih menurut aku jangan dibeli ya. Karena ya kita takut juga gitu loh, biar kata cuma 25.000 atau 50.000 itu kan uang gitu. Sayang kan, bisa dibuat beli makanan atau yang lain kayak gitu. Terus yang kedua, cara ngeceknya, apakah shop itu udah sering upload atau enggak. Sering uploadnya itu dalam artian ya kalau misalnya kalian lihat shop ini kemarin sore gitu kan, ya lebih baik ditahan dulu deh gitu, jangan beli dulu gitu. Tunggu udah rame, baru deh kayak gitu. Atau nggak kalian bisa aja langsung ngecek deh ke shop yang tadi aku sebutin, itu udah langganan aku, top markotop, udah pasti trusted. Jadi kalian ngecek-ngecek dari situ aja. Aku rasa juga kalian nggak akan cukup belanja dari shop yang aku mention itu, karena mereka tuh beragam banget gitu loh uploadnya. Jadi kalian nggak akan sanggup untuk berpindah ke lain hati dalam waktu dekat. Pastiin kalian itu lihat shopnya itu sering posting atau enggak. Kalau dia baru-baru posting atau misalnya dia jarang, terakhir posting misalnya tahun 2015, kalian lihatnya baru sekarang, aduh mending jangan deh.
Takutnya akunnya itu dihack sama orang yang nggak bertanggung jawab, terus uang kalian terbang begitu aja. Kan sayang. Oke, lanjut ke yang ketiga, yang tadi aku udah bilang, pastiin deskripsinya itu jelas. Kadang-kadang di online shop yang memang sudah trusted, mereka tuh sampai berkomentar, berpersuasif, sedetail mungkin gitu lah. Oh iya, sama satu lagi, kalian lihat testimonial. Jadi kadang di shop yang memang sudah trusted itu mereka biasa sediain satu highlights khusus testimonial ataupun postingan khusus testimonial. Jadi kayak komentar-komentar para pembeli-pembeli yang berhasil puas dengan barang-barang yang dijual dari online shop itu. Kalau udah banyak testimonialnya, ya kalian udah gak perlu ragu, langsung aja ikutin gimana rulesnya mereka dan buruan deh nge-thrifting secara cepat dan gercep gitu loh. Sama yang terakhir, saran aku please banget buat kalian-kalian, kita kan orang Indonesia, apalagi kalian yang beli perempuan gitu kan, kalau ngechat yang sopan ya kan, jangan marah-marahin orang, jangan kalau dia balasnya lama kalian bilang niat jualan atau enggak. Kalau misalnya dia balasnya lama dan bahkan gak balas-balas, ya udah cuksau aja gitu loh, gak usah marah-marah gitu kan. Kadang kan kita nggak tahu kesibukan orang seperti apa ya, kalau misalnya memang nggak dapet ya jangan marah, ya memang bukan rezeki kalian. Jadi pastiin, nomor 1 manner, nomor 2 baca, nomor 3 pastiin make sure ukuran kalian itu sesuai atau enggak sama baju yang dijual kayak gitu loh. Jadi jangan kalau salah kalian cuma taunya marah-marahin orang aja kayak gitu. Well, that's all. Sekian catokan aku hari ini. Semoga kalian suka dan bermanfaat, memberikan informasi yang sangat bagus buat kalian. Dan juga aku pengen makasih banyak buat kalian-kalian yang selalu setia nonton channel YouTube aku dan ngelihat progres perkembangan YouTube aku dari awal sampai dengan hari ini. Aku juga merasa masih sangat butuh belajar, masih perlu banyak masukan. Jadi jangan segan-segan untuk kasih aku advice, entah itu di komen di bawah ataupun kalian langsung nge-DM aku di Instagram. Dan jangan lupa kalian juga bisa banget loh follow Instagram aku supaya kita bisa lebih dekat gitu deh, kayak gitu. Thank you juga untuk para penjual thrifting sis yang sangat-sangat baik sama aku sampai dengan hari ini dan nge-support aku juga. Aku ngelihat mereka ada beberapa yang excited pas tahu aku ngebahas soal thrifting dan mention soal baju-baju mereka. Bagi aku ini worth it buat kalian. Ini adalah apresiasi aku mewakili para penggila thrifting buat kalian. Semoga kalian tetap semangat untuk menyortir barang yang kece-kece. Untuk packagingnya, aku tahu kadang capek ngeladenin customer yang gak ngudeng-ngudeng mungkin gitu kan. Ada yang suka marah-marah. But please do your best, karena selain kuman-kuman kecil-kecil gak jelas itu ada banyak yang ngedukung kalian semua, and it's all worth it for you guys. And semoga kita sama-sama sukses dengan jalan kita masing-masing dan stay healthy and stay kece semuanya. Thank you so much for watching. Kalau misalnya kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, di komen, di share ke semua sosial media yang kalian punya. Jangan juga lupa untuk subscribe channel YouTube aku dan nyalain tombol notifikasi supaya kalian gak ketinggalan sama video aku yang terbaru lainnya. Oke, see you on my next video. Bye-bye!